Anak didik pemasyarakatan atau narapidana anak adalah seorang anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan diputus penjara oleh pengadilan untuk berada dalam pembinaan LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Meskipun Andikpas telah melakukan tindak pidana, Andikpas tetaplah seorang anak yang harus dipenuhi hak-hak dasarnya. Menurut Konvensi Hak Anak dan Beijing Rules, salah satu hak bagi anak yang direnggut kemerdekaannya adalah hak untuk tetap memperoleh pendidikan dan pelatihan keterampilan. Sayangnya, tidak semua LPKA memberikan kedua pembinaan tersebut secara seimbang. Berdasarkan data dari Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2016, Andikpas kurang mendapatkan pembinaan keterampilan yang optimal guna menunjang keahliannya sekeluarnya dari LPKA. Permasalahan tersebut didapati pula pada Andikpas LPKA Yogyakarta selaku mitra kami yang berdasarkan keterangan kepala dari Divisi Pembinaan terkait bahwa kegiatan yang menonjol pada LPKA Yogyakarta adalah pembinaan keagamaan dan sanggar kegiatan belajar yang memberikan pendidikan non-formal berupa program kejar paket. Sedangkan untuk pembinaan keterampilan tidak berjalan dengan optimal karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Padahal, pembinaan keterampilan menjadi urgensitas yang harus segera dituntaskan untuk bekal Andikpas bersaing secara swadaya di era revolusi 4.0. Mengingat sekeluarnya dari LPKA, stigma negatif melekat pada diri mantan Andikpas yang membuatnya kesulitan untuk memperoleh pekerjaan formal akibat terbentur syarat harus bersih dari catatan kriminal. Melihat permasalahan tersebut, tim PKMM yang terdiri dari 5 mahasiswa UNS yaitu Rima Sumer Ahrima, Reni Eka Septianingrum, Rohmatun Hanifah, yang ketiganya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum, Erina Rahayu mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain, dan Saifullah Filar Tatifan mahasiswa Fakultas Teknik dengan bimbingan dari Dr. Muhammad Rustamaji SHMH hadir menginisiasi program pengabdian masyarakat berbasis booster. Booster atau Bambu Batik Speaker adalah inovasi pemberdayaan Andikpas berbasis keterampilan membuat speaker dengan casing bambu yang dihiasi motif batik. Bambu dipilih sebagai bahan baku casing booster karena harganya relatif murah, mudah didapatkan, ramah lingkungan, dan berpeluang besar untuk dapat diterima di pasar internasional nantinya. Tujuan program booster adalah memberdayakan Andikpas dengan memberikan pembinaan keterampilan yang menekankan pada aspek kreativitas guna menghadapi persaingan era revolusi industri 4.0. Program ini dipilih atas keinginan Andikpas untuk diberikan pelatihan dalam membuat produk speaker. Setelah ditelisik lebih jauh, hal ini dikarenakan Andikpas LPKA Yogyakarta mempunyai ketertarikan di bidang elektronika, hobi mendengarkan musik, serta membuat berbagai macam kesenian. Fakta-fakta tersebutlah yang memantik tim PKMM untuk menginisiasi program booster. Program booster dilaksanakan selama 50 hari dengan metode participatory rural appraisal yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan program, serta tahap evaluasi. Tahap persiapan dilaksanakan selama 1 pekan. Pada tahap ini, tim melakukan fokus group discussion bersama jajaran pimpinan LPKA Yogyakarta serta para Andikpas untuk membuat sebuah rancangan desain speaker booster. Pada tahap ini juga dilakukan koordinasi dengan dosen pendamping, pembagian tugas di antara anggota tim PKMM, mempersiapkan materi kelas, pelaksanaan sosialisasi program dengan Andikpas menggunakan platform Google Meet, dan pelaksanaan pretest dengan menggunakan Google Form. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan program. Tim PKMM memberikan materi yang dikemas dalam bentuk kelas guna menunjang Andikpas untuk membuat produk booster nantinya. Kelas tersebut adalah kelas retro atau realisasi elektro, kelas bantara atau batik nusantara, dan kelas brand atau branding dan marketing. Dalam kelas retro, Andikpas diajarkan mengenai dasar-dasar elektro serta cara kerja speaker. Sedangkan dalam kelas bantara, Andikpas diajarkan tentang ragam dan filosofi batik serta teori membatik di media bambu. Selanjutnya, dalam kelas brand, Andikpas diberikan pengetahuan mengenai pentingnya branding dan strategi marketing. Di samping itu, tim juga membuat desain 3D booster, video tutorial pembuatan booster, dan menyusun buku pedoman guna memudahkan mitra dalam melaksanakan program. Tahap terakhir adalah tahap evaluasi. Pada tahap ini, tim memberikan post-test pada Andikpas dan juga menyusun laporan. Setelah pelaksanaan program booster, berdasarkan pretest dan post-test yang dianalisis dengan uji Wilcoxon, Andikpas LPKA Yogyakarta diketahui mengalami peningkatan pemahaman tentang materi dasar dalam membuat booster sampai pada tahap pemasaran produk. Pelaksanaan program ini juga menghasilkan video tutorial pembuatan booster yang langkahnya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk selengkapnya, link video tutorial pembuatan booster terdapat pada tautan di bawah ini.
Tutorial ini juga dapat dilihat pada buku pedoman pelaksanaan program. Selain luaran yang telah disebutkan, dalam rangka menunjang keberjalanan program booster, tim PKMM juga telah melaksanakan webinar, mendaftarkan hak cipta motif batik aster dan semester, publikasi artikel ilmiah mengenai pemberdayaan berbasis bambu batik speaker, serta membuat website dengan alamat boosterandikpas.ga, channel YouTube dan akun Instagram yang juga berfungsi untuk mengenalkan booster pada khalayak umum sehingga nantinya dapat menunjang dalam pemasaran produk booster. Booster bukan hanya sekedar speaker, tetapi juga sebuah produk dengan estetika yang tinggi. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode activity-based costing, keunikan produk booster dan kebaruan desain speaker yang mengangkat kearifan lokal menjadikan produk booster berpotensi mempunyai harga jual dan daya saing yang tinggi. Tidak hanya dalam pasar lokal, namun juga kancah internasional. Potensi inilah yang nantinya dapat mewujudkan income generating bagi Andikpas. Setelah melihat keberjalanan program booster, LPKA Yogyakarta memproyeksikan program booster sebagai kurikulum wajib di LPKA Yogyakarta di masa yang akan datang. Guna menunjang program booster sebagai kurikulum wajib nantinya, tim PKMM telah menunjuk kader booster yang berperan sebagai koordinator dan pembina selama keberjalanan program booster. Selanjutnya, untuk menguatkan keberjalanan program booster di era revolusi 4.0, ke depan dilakukan penjalinan kerjasama dengan beberapa stakeholder yang akan didasarkan pada perannya masing-masing. Sebagai wadah bagi Andikpas untuk memasarkan produk booster, tim PKMM mengusulkan kepada LPKA Yogyakarta untuk membentuk Andikpas Business Center yang nantinya juga dapat berperan sebagai tempat untuk memperoleh bahan baku dan modal dalam membuat speaker booster. Melihat potensi dan inovasi program booster dalam pembinaan Andikpas, pemberdayaan Andikpas berbasis booster juga berpotensi untuk menjadi program percontohan bagi LPKA daerah lain.